Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Di video ini kita buat nastar ya teman-teman, yang pakai tepung bogasari ninja yang untuk protein rendah. Ini aku bagi, ada yang disangrai dan ada yang enggak disangrai. Dan ini yang disangrai teman-teman, yang sebelah sini. Nah, ini yang disangrai itu lebih apa ya, rasanya tuh lebih, teksturnya tuh lebih lembut menurut saya ya, dan lebih ngeprul kalau disangrai dibandingkan yang ini yang agak coklat kecoklatan ya. Ini yang tidak disangrai. Yang tidak disangrai juga sama-sama sih, cuman tergantung selera aja. Cuma kalau disangrai itu kelebihannya lebih tahan lama nastarnya, dan juga lebih ngeprul ya. Itu selera aja ya teman-teman. Dan ini ada 50 gram Holman butter, 50 gram Royal Crown butter, dan tepung gulanya itu 70 gram ya. Kalau nggak terlalu pengen manis bisa 60 gram. Ini kita mixer. Setelah di mixer sampai ngembang ya teman-teman, baru kita akan campurkan bahan yang lain. Kelebihan yang di mixer itu ternyata teksturnya lebih lembut ya teman-teman, lebih lembut karena gula tepungnya itu sudah bercampur sama menteganya ya, atau sama butternya, dan ini di mixer sampai ngembang ya, sampai pucat, sehingga lebih ngeblend aja ya, lebih ngeblended. Untuk hasil yang nastarnya ya pengen lembut, kayaknya ngaruh ya kalau butter sama gulanya itu kita mixer dulu. Ya, ini sampai mengembang ya. Jadi untuk resep ini aku pakai di 150 gram tepung ninja. Jadi setiap pembuatan cookies ya, terutama nastar, memang beda tepung, beda kelembaban. Jadi aku suka menggunakan bogasari ninja ya, sesuai yang udah pernah aku review di video sebelumnya. Untuk cookies yang menggunakan tepung bogasari ninja itu lebih apa ya, lebih enak aja, lebih kokoh aja. Tapi kokoh enggaknya tergantung dari banyaknya butter juga sih, banyaknya mentega ya teman-teman. Maksudnya ini termasuk tepung yang di atas, harganya beda dikit lah sama kunci biru. Tapi kalau pakai kunci biru juga nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting tepung protein rendah gitu. Ini sudah mulai ke pucat-pucat gini ya, udah kita hentikan mixernya. Lalu kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini 150 gram tepung bogasari protein rendah, ada susu bubuk ya. Susu bubuknya sekitar 1 saset aja, kurang lebih 20 gram, atau mau 40 gram gak apa-apa ya. Terus ada juga maizenanya sekitar 20 gram. Teman-teman bisa ditambahkan dengan apa ya, dengan tambahan lain, misalnya bisa creamer, atau juga untuk hasil yang lebih nyusuk banget itu bisa tambahkan susu skim ya. Ya paling banternya sih 3 bahan ya teman-teman. Bahan keringnya kita aduk dulu, terigu, kemudian maizena, dan juga susu bubuk, itu udah standar banget ya. Dan juga jangan lupa ditambahkan garam sejumput aja, secukupnya aja. Dan ini harus betul-betul dirasakan ya. Tapi menurut aku sih lebih enak pakai tangan ya teman-teman, dibanding nggak pakai tangan, karena kita lebih bisa merasakan kelembabannya gitu kan. Karena kalau kurang butter juga kita harus nambahin lagi, terlalu kering ya, atau kalau terlalu basah banget juga, terlalu lembek juga, kita bisa memperkirakan. Tapi bisa pakai sarung tangan ya, plastik, atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih lebih suka pakai tangan langsung, yang penting tangannya udah bersih, udah dicuci ya. Apalagi setahun sekali nih bikin nastarnya ya teman-teman. Jadi
lebih merasakan aja kelembabannya dan teksturnya itu kurang lebihnya, kekurangan mentega atau enggak gitu kan, jadi kita bisa ngerasain kalau pakai tangan. Untuk ukurannya kita timbang masing-masing, kalau pengen nggak terlalu besar di 3 gram aja, 3 sampai 4 gram ya. 3 sampai 4 gram itu udah jadinya udah sedengan lah ya. Tapi kalau mau agak besaran dikit cukup di kisaran 5 sampai 6 gram untuk kulitnya ya teman-teman. Itu udah lumayan besar kalau per kulitnya itu 5 sampai 6 gram. Hasilnya lumayan besar, tapi kalau pengen yang kecil ya, toples-toples kecil, cukup di maksimal 4 gram ya. Dan kalau untuk pemanggangan sebaiknya api kecil aja teman-teman, lebih aman gitu, lebih aman. Jadi kalau untuk teksturnya misalnya agak lembek sedikit karena kita pengen wangi butter, itu pasti di api sedang dia akan melebar ya, dia akan melebar sehingga tidak steady gitu ya, tidak kokoh. Jadi cookiesnya, nastarnya akan roboh dan melebar. Tapi kalau kita walaupun ada butternya agak banyak, apinya api kecil banget ya, agak lama sih memang. Nah itu bisa mempertahankan kekokohan si nastarnya gitu. Jadi untuk proses baking juga sangat penting ya. Jadi pengalaman aku, jadi kalau lupa tuh tiba-tiba manasin oven terus nggak dikecilin apinya, langsung dia melebar walaupun nggak ditambah telur karena kita pakai butternya agak lebih sedikit ya gitu teman-teman. Dan juga kalau mau kokoh banget teman-teman bisa kasih maizenanya agak ditambahin dikit ya, misalnya aturan 20 jadi 25 gram atau 30 gram. Jadi maizena itu bisa membantu memperkokoh si nastarnya. Yang pasti nastar itu kan mengandung butter atau mentega ya, jadi kita harus pastikan enggak banyak butternya, enggak terlalu banyak, karena ketika api sudah besar atau di api kecil aja, kalau lama-lama dia akan panas ovennya, jadi kita kecilin lagi apinya gitu. Jadi memang kalau udah proses pemanggangan nggak bisa ditinggal gitu aja ya teman-teman, kita sering cek-cek juga. Oke, dan ini yang tadi aku nggak sangrai terigunya ya, kalau yang ini yang aku sangrai terigunya. Untuk menyangrai tepung terigunya asal ngebul aja udah bisa kita angkat. Untuk selanjutnya juga sama ya teman-teman prosesnya, kita mixer dulu si butter sama gula halusnya, baru dimasukkan bahan-bahan bahan keringnya ya, susu bubuk, maizena sama terigu.
Kalau pengen banget rasanya lebih rasa susunya, teman-teman bisa tambahkan susu skim ya dan creamer. Nah itu lebih mantep lagi ya, lebih enak lagi. Oke, seperti ini kurang lebih. Dan ini sudah kupanggang setengah matang ya teman-teman. Ini udah setengah matang. Setelah setengah matang baru kita olesi dengan kuning telur. Biar hasilnya lebih glowing, teman-teman tambahkan minyak goreng ya secukupnya aja ya, insya Allah hasilnya lebih glowing gitu, lebih nyala, lebih mengkilat ya. Jadi untuk membuat kilat itu harus pakai minyak goreng sedikit aja. Kemudian bisa juga tambahkan susu cair kalau mau ya, atau pengen ke lebih coklat banget, teman-teman tambahkan madu sedikit juga boleh. Dan ini kita panggang lanjut. Kalau sudah begini udah di setengah matang ya, kita taruh di rak atas aja biar bagian permukaannya atas lebih gampang matang. Dan ini sudah yang tidak menggunakan tepung terigu secara disangrai ya, hasilnya ya lumayan juga sih ya. Cuman kalau yang disangrai itu lebih cookies banget ya, dan juga awet, tahan lama. Untuk keawetannya itu juga tergantung dari pengolesan kuning telur menurut aku. Kalau 3 bulan ya sampai selama itu ini kuning telurnya itu harus benar-benar matang. Kalau bisa sampai kecoklatan sedikit ya, jangan sampai kuning muda banget, nggak kecoklatan, nanti mudah berjamur ya. Kalau ya siapa yang nggak kepengen habis, pasti pengen habis tentunya ya. Cuman kalau jaga-jaga ya teman-teman, biasanya kan nastar gini awet sampai sebulan 2 bulan, tapi nggak sampai sebulan pun juga faktor selai yang kurang matang atau nggak warnanya seperti gelap ya kayak gula merah gitu, itu juga bisa bikin cepet jamuran. Terus kuning telurnya juga sama, kalau terlalu muda ya nggak sampai agak kecoklatan sedikit, itu juga bikin jamur. Oke, segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya, sampai jumpa lagi.